Ya, salam jumpa anak-anak. Ketemu lagi bersama Paman Sam di Anak Kreatif. Wah, Paman Sam ini selalu senang dan setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Karena apa? Ya karena memang anak-anak juga setia nonton acara Anak Kreatif bersama Paman Sam. Tentu Paman Sam bercerita dan mendongeng untuk anak-anak dengan dongengan-dongengan atau cerita-cerita yang manfaat untuk menjadikan pelajaran bagi anak-anak. Nah, hari ini anak-anak, ceritanya yang akan Paman Sam ceritakan ini sebentar ya. Judulnya adalah Bermain Tamu-Tamuan, karangan Vanda Parengkuan. Wah. Nah, ceritanya begini anak-anak, kenapa kok sampai ada cerita tentang bermain tamu-tamuan? Nah, awalnya begini ceritanya. Ada seorang putri bernama Vinda. Vinda ini anak putri yang pemalu, yang diam anaknya, sehingga sedikit sekali berbicara, sedikit sekali bersendaguro, baik itu dengan teman-temannya maupun dengan ibu dan bapaknya. Teman di sekolah juga jarang sekali bersendaguro, teman di halaman kampungnya juga sedikit untuk bercerita. Nah, pada satu saat si Vinda ini kedatangan seorang tamu. Tok 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 tok, permisi. Permisi. Nah, ibunya sedang memasak. Tentu saja Vinda membukakan pintu. Membukakan pintu, ya sudah. Cuma membukakan pintu saja dan si tamunya bertanya, ibunya ada? Dia cuma mengangguk, tidak mengucapkan kata-kata, ya ada. Bahkan si tamu tadi tidak dipersilakan masuk. Si Vinda ini hanya mantuk begini saja, kemudian meninggalkan tamu itu. Memanggil ibunya, Bu, ada tamu di depan. Nah, cuman begitu aja. Ibunya ke depan, terus, oh, Ibu Endang, silakan masuk, Bu, silakan. Nah, masuk. Nah, ternyata si Ibu Endang ini tidak sendirian anak-anak, tetapi bersama anaknya. Namanya Putri. Nah, namanya Putri. Putri akhirnya masuk. Bu Endang ini adalah teman akrabnya ibunya Vinda. Sementara Putri itu adalah teman satu kelas si Vinda tadi. Si Vinda. Nah, tetapi si Putri merasa heran. Loh, kenapa ya Vinda tidak menyapaku? Oh, itu batinnya si Putri, padahal teman sekelasnya. Berbincang-bincanglah Bu Endang dengan ibunya Vinda. Ibunya Vinda juga tidak memanggil Vinda untuk menemui Putri. Vinda hanya di dalam saja. Si Putri akhirnya menjadi diam. Si Putri berpikir dalam hati, kenapa ya Vinda ya, kok tidak mau muncul menemui saya? Itu katanya Putri begitu, pikirnya Putri. Tetapi sampai akan pulang pun Vinda tidak muncul sama sekali. Dia hanya di dalam rumah saja. Bu Endang dan ibunya Vinda berbincang-bincang, akhirnya pamit. Ketika di jalan anak-anak, Putri bertanya pada
ibunya, Ibu Endang tadi. Bu, Vinda itu temanku. Iya, ibu tahu. Kenapa? Iya, tapi kenapa dia tidak mau keluar menemui aku ya tadi ya? Ya, itu karena begini, Putri, kamu harus bisa menyadari. Kalau bisa, kamu yang memulai mengajak dia. Karena ibunya Vinda pernah bercerita ke ibu, kalau Vinda ini anaknya pemalu. Sebenarnya dia anaknya tidak sombong, tetapi dia pemalu, tidak bisa bergaul, tidak seperti kamu. Jadi kamu harus mengalah. Nanti kalau di sekolah, kamu yang harus mengajak Vinda untuk bermain-main. Iya, Bu, aku juga sudah mengajak Vinda untuk bermain-main, tapi tetap aja Vinda tidak mau. Dia hanya diam saja. Ya, harus sabar menghadapi anak seperti itu. Iya, teman-temanku juga aku ajak untuk mengajak Vinda bermain-main, tapi tetap saja seperti itu. Ya, nanti suatu saat ibu ada cara untuk bagaimana Vinda bisa bergaul dengan kamu, bisa berubah sifatnya, tidak pendiam seperti itu. Benarkah ibu? Ya, tetapi ibu harus pergi ke rumahnya Vinda lagi. Ibu akan mendekati Vinda dan akan bertanya-tanya terhadap Vinda. Vinda akan ibu ajak untuk bercakap-cakap. Nanti setelah dari situ, ibu pasti punya cara untuk bagaimana kamu dan teman-teman bisa mengajak Vinda dan Vinda bisa bergaul dengan baik. Oh, baiklah kalau begitu. Wah, cari ini Putri begitu. Nah, suatu saat anak-anak, benar, Bu Endang, ibunya Putri tadi, berkunjung lagi ke rumahnya ibunya Vinda. Pada saat berkunjung ke rumah Ibu Vinda, Vinda dengan terpaksa dipanggil oleh Ibu Endang. Bu, nuwun sewu, saya sebenarnya kesini mau perlu dengan Vinda. Oh iya Bu, silakan, itu anaknya di dalam. Iya, kalau boleh Vinda biar kesini Bu, akan saya ajak untuk omong-omong. Iya, silakan. Wah, akhirnya Vinda dipanggil ke depan. Bertemulah Vinda dengan ibunya Putri, Ibu Endang tadi. Ibu Endang lalu mengajak ngobrol. Semuanya dijawab pendek-pendek oleh Vinda. Iya atau tidak. Jawabnya cuma itu, bisa, iya, tidak. Nah, begitu aja. Bahkan kadang-kadang hanya mengangguk saja. Nah, terus bagaimana Ibu Endang, ibunya Putri tadi bisa menemukan cara agar si Vinda mampu berbicara, mampu bergaul dengan bagus? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif. Maka Paman Sam melanjutkan cerita Paman Sam yang tadi, yang terputus. Judulnya apa? Bermain tamu-tamuan. Nah, sekarang ketika Ibu Endang sudah berbincang-bincang dengan Vinda, walaupun Vinda jawabnya hanya bisa, ya, tidak, dan menganggukkan kepala, Bu Endang tahu caranya. Pulanglah Bu Endang menemui Putri. Nah, sampai di rumah cepat-cepat memanggil Putri. Putri, sini. Ibu sudah menemukan cara bagaimana Vinda nanti bisa bergaul, bisa berbicara dengan bagus dengan teman-teman. Benarkah Ibu? Iya. Bagaimana caranya Bu? Begini, kamu ajak sekarang temanmu siapa yang biasa bermain di sekolahan? Ya, ada Nila, juga ada
Sri. Jadi Putri, Nila, dan Sri. Tiga ini yang selalu bermain-main di sekolah. Nah, kalau begitu ajaklah temanmu itu untuk bermain-main bersama Vinda. Lalu apa main-mainannya, Bu? Putri bertanya begitu. Kamu bermain sandiwara. Sandiwara? Sandiwara apa? Ya, kamu kan biasa Ibu ajak untuk bertamu ke rumah Ibu Vinda, ke rumah Ibu Sri, ke rumah Ibu Nila. Ya, semua kamu sudah mendengar bagaimana Ibu berbincang-bincang dengan ibunya teman-temanmu itu. Iya. Nah, sekarang ketika kamu bermain sandiwara, kamu memerankan ibu-ibu yang selalu saling berbincang-bincang di rumahnya masing-masing. Oh iya, aku paham, aku paham. Hari ini Putri begitu anak-anak. Akhirnya besoknya di sekolahan Nila, Sri diajak Putri. Anak-anak, teman-teman, nanti kita bermain ke rumah Putri ya. Oh ya, lalu kita bermain apa? Sedangkan Putri hanya diam saja. Apalagi nanti di rumahnya diam saja. Kita kan jadi nggak enak. Aku ada cara. Tanya Putri begitu. Akhirnya dibisiklah ketiga temannya. Oh ya, bagus. Nanti aku akan berperan sebagai ibuku sendiri. Oh kalau begitu, aku juga berperan sebagai ibuku sendiri. Ya masing-masing akhirnya memilih peran dalam sandiwara tamu-tamuan, bermain tamu-tamuan tadi. Pada saat yang ditentukan, mereka bertiga datanglah ke rumah Vinda. Vinda mendengar teman-temannya ada di luar. Waduh, sudah deg-degan dia. Waduh, teman-temanku kok kesini semua. Bagaimana ini? Temannya terus mengetuk pintu. Tok, Vinda. Ibu Vinda yang keluar. Oh, anak-anak. Vindanya tidak mau keluar, anak-anak. Masih di belakang. Oh, anak-anak. Temannya Vinda semua. Ayo masuk. Ibu Vinda mempersilahkan teman-temannya masuk. Terus Putri bertanya pada ibunya, Vinda ada di rumah, Bu? Oh ya ada, dia di belakang. Sebentar aku panggilnya ya. Akhirnya si Vinda dipanggil ibunya. Vinda diajak keluar menemui teman-temannya. Nah, Vinda cuma masih diam saja anak-anak. Tidak menyapa teman-temannya. Cuman, oh ya, gitu toh. Temannya sudah ngumpul di depannya, di ruang tamu. Vinda cuma diam saja, belum membuka pembicaraan apa-apa. Terus Putri bertanya pada Vinda, Vinda, ayo kita bermain tamu-tamuan, bermain sandiwara-sandiwaraan. Aku nggak bisa. Bisa, kamu bisa. Nggak bisa. Vinda tetap aja begitu. Jawabnya begitu. Akhirnya apa anak-anak? Dengan kesepakatan yang sudah dibisikkan oleh teman-teman Putri, langsung saja Putri bertanya pada Nila. Bu Nila, Putri mengawali pembicaraan. Bu Nila, kemarin belanja masak apa? Oh, Ibu Putri, kemarin aku beli sayur kangkung, masak sayur asam. Oh, enak, segar ya. Panas-panas makan sayur asam. Kalau Bu Sri masak apa kemarin? Aku cuma masak sop. Kalau Bu Putri sendiri masak apa? Katanya Bu Sri begitu. Aku kemarin masak cuman goreng tempe. Bu Sri gitu. Mereka bertiga akhirnya terjadilah pembicaraan. Sementara Vinda terbengong-bengong. Apa ya maksudnya anak-anak ini? Gitu.
Nah, dalam berpikir begitu, teman-temannya bertiga masih terus berbicara. Kalau Ibu Sri, anak yang terakhir sekarang sudah sekolah di mana? Oh, belum sekolah, Bu Putri. Ibu putrinya juga bertanya Bu Nila. Kalau Bu Nila, anak yang terakhir sekarang sudah sekolah. Oh, anak saya baru masuk PAUD. Kalau Bu Putri sendiri bagaimana? Anakku masih belum apa-apa, masih berumur 3 tahun, masih belum bersekolah. Wah, kalau begitu anakku lebih baik sudah besar, sudah sekolah. Wah, ketiganya sudah bermain seperti ibu-ibu sungguh-sungguhan. Nah, bagaimana Vinda menyikapi hal itu? Tunggu dulu, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia dengan Paman Sam di Anak Kreatif ini. Ya, kita lanjutkan cerita Paman Sam bermain tamu-tamuan. Nah, tadi ada 3 temannya tadi, Putri, Sri, dan Nila sudah berperan sebagai ibu dengan tamu-tamuannya, sandiwara-sandiwara. Ada yang menanyakan anaknya sudah kelas berapa, umur berapa, masakan apa. Sementara Vinda masih belum ditanya apa-apa. Nah, kali ini Vinda ditanya oleh Bu Sri. Bu Vinda. Nah, Vinda kaget ditanya seperti itu. Bu Vinda, kalau Bu Vinda suka masak apa? Teman-teman yang lain juga begitu. Ibu Nila juga bertanya, iya Bu Vinda suka masak apa? Vinda belum bisa menjawab. Ditanya lagi sama teman satunya. Iya Bu Vinda kalau di rumah suka masak apa? Wah, karena ketiganya bertanya, Vinda jadi bingung. Akhirnya, oh kalau aku biasa masak super mie. Wah, ketiganya tertawa, ketawa gitu. Oh, masak super mie, iya. Terus ditanya lagi, kalau anaknya sudah umur berapa Bu Vinda? Bu Vinda masih diam saja, masih belum bisa menjawab. Kalau anak Bu Sri sudah masuk TK. Kalau Bu Vinda sendiri anaknya sudah kelas berapa? Vinda bingungan langsung, karena Vinda tadi sudah mendengar pembicaraan dari tuannya. Spontan saja Vinda menjawab, kalau anak saya sudah kelas 1. Wah, kelas 1, wah sudah besar kalau begitu. Ketika temannya senang karena Vinda sudah mulai merespon, sudah mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Kalau begitu sudah besar, kesukaan anaknya bermain apa Bu Vinda? Bu Vinda langsung berjawab, oh anakku suka bermain layang-layang. Biasanya bapaknya membuatkan layang-layang, tetapi suka bermain sampai sore. Tiba-tiba anak-anak Vinda bisa bercerita dan berbicara banyak. Si teman-temannya yang bertiga semakin banyak bertanya dan semakin banyak bercerita. Semakin banyak bertanya, semakin banyak Vinda menjawab. Bahkan semakin banyak Vinda bercerita. Mereka berempat akhirnya berbicara dengan gembira, bersorak-sorak. Wah, senang sekali ya anak-anak sekarang sudah besar-besar. Iya, tapi di antara kita berempat ternyata yang paling besar usianya anaknya Bu Vinda ya. Iya, mereka tertawa semua. Vinda pun juga ikut tertawa. Iya ya, ternyata anakku yang paling besar. Ibu Vinda dari dalam mendengar guruan dari anak-anaknya. Wah, anak-anakku bermain latihan sandiwara tadi katanya. Saya dengar kok mereka berperan sebagai ibu semua ya. Wah,
lucu sekali, kata Ibu Vinda begitu. Ibu Vinda semakin mendengarkan pembicaraan dari teman-teman Vinda. Dan herannya Ibu Vinda mendengar Vinda sudah banyak berbicara pada saat itu. Wow, Vinda banyak bercerita, berbicara. Bahkan Vinda sekarang balik bertanya, tidak hanya menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita mengadakan arisan saja sehingga kita di sini bisa kumpul 1 minggu sekali? Oh, setuju. Kata teman-temannya tadi gitu. Oh ya, kalau begitu bagaimana kita awali di mana nanti arisan pertemuan pertama? Katanya Vinda begitu. Ya, kita di mana enaknya? Yuk, kita undi saja. Ya, sebaiknya kita undi. Wah, Vinda akhirnya bingung, tergopoh-gopoh ke dalam mengambil kertas dan bukuin, menulis masing-masing namanya. Langsung dikopiok, ngambil satu, dibuka. Ternyata yang muncul Ibu Sri. Wah, kalau begitu di rumahnya Ibu Sri. Ya, warisan pertama ya. Iya. Wah, Bu Sri, nanti kalau masak yang disuguhkan tidak usah yang mewah-mewah. Yang penting enak. Gitu teman-temannya semua tertawa. Nah, pada saat itu anak-anak, apa yang terjadi? Ada satu keajaiban bahwa Vinda yang dulunya diam, memalu dengan bermain tamu-tamuan, ternyata mujarab. Ternyata bisa menggugah, membangkitkan semangat Vinda untuk bisa berucap, bahkan bisa bergaul dengan baik. Nah, tinggal bagaimana reaksi Vinda nanti besok kalau di sekolah. Nah, sudah teman-teman, sekarang bermain tamu-tamuan kita sudah ya, kita pulang, kita besok ketemu di sekolah. Vinda masih lupa kalau sudah selesai bermain sandiwara-sandiwaran tamu-tamuan. Oh iya ibu-ibu, silakan. Besok kita ketemu di sekolah. Wah, teman-temannya guru tertawa. Bu Vinda, sekarang sudah selesai, tidak lagi tamu-tamuan. Oh iya, sekarang kita sudah berubah menjadi teman-teman biasa ya. Sekarang kita berubah menjadi anak-anak, tidak menjadi ibu-ibu. Iya, mereka tertawa, bergembira. Akhirnya mereka bertiga pulang. Vinda di dalam rumah cepat-cepat menghampiri ibunya. Bu, besok aku akan membawa kue ke sekolahan. Ada apa? Tumben kamu membawa kue? Iya, besok aku akan membagikan kue-kue ini pada teman-temanku. Biasanya teman-temanku yang membawa kue, dan aku kadang-kadang juga kebagian kue dari teman-temanku. Sementara aku tidak pernah membawa kue untuk kubagikan teman-teman. Besok aku akan membawa kue, akan kubagikan pada teman-temanku. Ibunya heran. Ada perubahan keajaiban yang begitu drastis, begitu ajaib. Tiba-tiba Vinda bisa berkomunikasi dengan baik. Batinnya ibunya begitu. Betul anak-anak. Besoknya Ibu Vinda mempersiapkan kue. Vinda akhirnya membawa kue itu berangkat sekolah. Sampai di sekolah, bukan teman-temannya tadi yang mendahului menyapa Vinda, tetapi kali itu Vinda yang mendahului menyapa teman-temannya. Teman-teman tiga ini kaget. Vinda menyapa. Wah, mereka senang, cepat-cepat menghampiri si Vinda. Ada apa Vinda? Ada apa Vinda? Ada apa Vinda? Teman-teman, aku sekarang membawa kue. Ini kue, makanlah. Wah, Vinda akhirnya membagi kue pada teman-temannya. Nah, sejak itu anak-anak, Vinda sudah tidak diam lagi, tidak pemalu lagi, juga tidak merasa rendah diri. Dia juga pandai berbicara. Karena apa? Karena hasil dari
ide untuk bermain tamu-tamuan, untuk bermain sandiwara. Nah, dari sandiwara itulah akhirnya Vinda yang sebagai anak pendiam dan pemalu juga rendah diri, akhirnya menjadi semangat, tidak malu, dan tidak menjadi pendiam, riang, ceria sifatnya. Nah, itulah anak-anak cerita Paman Sam hari ini, sehingga bisa menginspirasi teman-teman. Kalau ada temannya yang diam, pendiam, pemalu, jangan dijauhi. Diajaklah dia untuk bermain, diajaklah dia untuk berbincang-bincang, diajaklah dia untuk bercakap-cakap. Karena anak diam itu belum tentu sombong. Anak pemalu juga belum tentu sombong. Anak rendah diri belum tentu sombong. Dia sebenarnya ingin bergaul bersama teman-temannya seperti biasanya, tetapi karena tidak ada yang mengajak, mendahului mengajak, maka dia akan tetap menjadi pemalu, rendah diri, dan diam. Apakah kalian ingin di antara kalian kalau ada teman kalian yang pendiam lalu kalian diamkan? Tentu tidak. Tentu harus seperti 3 teman tadi untuk mengajak bermain sandiwara, sehingga akhirnya sudah mampu berbicara, mampu bergaul, tidak menjadi pemalu. Nah, itulah hikmah dari cerita yang Paman Sam dongengkan hari ini. Itulah sebabnya dengan dongengan-dongengan Paman Sam, dengan cerita-cerita Paman Sam ini, Paman Sam selalu berkata, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.